Ini masih pada berlibur atau gimana? Udah ada kuliah yang mulai selain ini hari ini? Ya Mbak. Udah Mbak, lumayan jet lag juga. Hawanya hawa kasur. Oh, emang gue aja jet lag nih. Mau ngajar aja nih, ngajar apa ya ntar? Siang ya. Waduh. Ya Allah. Gue biasanya pagi ada kuliah kan, tapi kuliah yang tadi pagi batal. Jadi kayak hawanya tuh belum balik ke kegiatan perkuliahan. Terus gue tuh inget emang kayak gue tuh ingetnya emang hari ini ada kelas. Kayaknya waktu pertemuan terakhir kan emang dia minta hari ini kan. Terus gue oke, kita hari ini kuliah gitu. Sampai tadi ada yang tanya kan, hari ini ada kuliah enggak? Bukannya ada ya, gue udah nyiapin bahannya, baru lagi nyiapin bukunya tadi. Tapi bingung tanggal 18 apa 25 gitu Mbak. Soalnya ingatnya hari ini tuh ngumpulin yang kemarin. Iya, gue tuh emang awalnya rencananya gitu kan, tapi kemarin tuh di akhir-akhir kan ada yang request, gue juga lupa siapa, ada yang request di terakhir-terakhir, karena kalau misalnya kuliahnya tanggal 25, nanti tugasnya dikumpulin tanggal 1, itu kan berarti ngerjain tugasnya cuma seminggu. Kalau kuliahnya sekarang kan ngerjain tugasnya jadi 2 minggu gitu. Jadi hari ini aja, terus gue ingetnya hari ini tuh karena gue inget gue bilang gini, "Oh, ya udah nggak apa-apa deh tanggal 18, tapi berarti tugas yang dikumpulin tanggal 18 gue belum koreksi ya," gitu. Jadi begitulah. Siap. Asli jet lag. Oke. Ini sebenarnya pertemuan hari ini harusnya sih nggak terlalu banyak ya. Harusnya nggak terlalu banyak karena kita juga belum bisa review yang kemarin kan, yang terakhir yang tugas bikin outline dan draft pendahuluan. Jadi mungkin nanti ditunggu aja, kalau udah dikumpulin kan deadline-nya hari ini nanti malam. Nanti ditunggu aja feedback-nya. Nah, feedback itu yang nanti dipakai buat benerin buat tugas akhirnya. Nah, kalau hari ini itu materinya adalah untuk membuat argumen dan melakukan data dan data komentar, mengumpulkan data dan membuat data commentary. Mungkin kita mulai dari data commentary dulu deh, yang agak lebih mudah kali ya. Nggak mudah juga sih, tapi relatively. Jadi ini sebenarnya yang terkait sama tugas yang untuk 2 minggu lagi, yang deadline-nya tanggal 1. Jadi tugas untuk deadline yang tanggal 1 adalah mengumpulkan data, membuat tampilan data, dan melakukan data commentary. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya intinya bikin gimana membuat data-data yang bisa dipakai untuk support pendahuluannya. Jadi tugas akhirnya kan nanti bikin pendahuluan. Nah, di situ harus ada datanya gitu, data, dan dibuat commentary dari data tersebut gitu, yang bisa mendukung klaim yang disampaikan di dalam bagian pendahuluan. Biasanya sih sering kan kalau kita kemarin udah belajar jenis-jenis pendahuluan, pendahuluan yang biasanya sering pakai yang statistical introductions, itu sering tuh butuh data. Biasanya kita juga banyak kan kalau bikin riset, kadang-kadang tuh problemnya itu dibangun dengan menggunakan data. Kita kasih lihat nih, oh misalnya kalau produktivitas Indonesia sekarang turun gitu kan, jadinya kan jadi ada masalah gitu kan, atau ternyata secara statistik Indonesia tuh misalnya partisipasi perempuannya lebih rendah dibandingkan negara lain, misal kayak gitu. Nah, jadi tugas untuk 2 minggu lagi adalah membuat mencari data yang bisa mensupport pendahuluannya. Ya,
entah mau ditaruh di bagian mana, tapi data yang digunakan adalah data yang harusnya bisa mensupport apapun yang diklaim, yang dijadikan klaim di bagian pendahuluan. Nah, jadi sebenarnya data dan data commentary ini nggak cuman ya intinya sih memang supporting claim ya. Jadi dia kayak ngasih evidence kan, fungsinya tuh evidence. Nanti kita akan lihat di bagian yang membuat argumen sebenarnya evidence itu diperlukannya di mana gitu. Kenapa kita perlu evidence gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu bagaimana membangun ininya. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman juga udah familiar ya bahwa kalau kita bicara data dan data commentary itu kita biasanya bagi itu jadi dua jenis kan. Statistik tuh ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang namanya statistik inferensial. Nah, mungkin di sini gue nggak akan terlalu detail membahas soal apa itu statistik deskriptif, apa itu statistik diferensial. Harusnya sih udah pada tahu. Karena ini materi harusnya ada di statistik. Tapi intinya gini, gunakan data-data yang memang tujuannya tuh sesuai gitu. Jadi misalnya ya, kita mau buat statistik deskriptif. Statistik deskriptif tuh fungsinya tuh buat apa gitu. Sebenarnya kan statistik deskriptif itu fungsinya adalah untuk melihat patterns dari sebuah variabel kan. Ya kita mau cerita gitu sebenarnya. Kita mau cerita tapi dengan menggunakan grafik atau diagram atau apa, nah yang kayak gitu-gitu. Nah, kuncinya adalah sebenarnya menggunakan bentuk summarizing yang tepat. Jadi teman-teman bisa, kalau di ini gue sedikit singgung aja, kalau di statistik tuh kita kan ada grafik-grafik atau diagram-diagram yang biasa kita pakai untuk menjelaskan pattern dari satu variabel gitu. Jadi cuman itu aja gitu kan, dilihat pergerakannya atau gimana. Nah, ada juga yang biasa kita pakai untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih gitu. Nah, ada juga yang seperti ini, summary statistik gitu. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis statistik deskriptif yang sering kita pakai di dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, sebenarnya kuncinya itu cuman satu, bahwa pilihlah grafik yang paling bisa menggambarkan apa yang pengen diceritakan gitu. Jadi kalau di dalam, karena kita di sini bukan belajar statistiknya ya, tapi di dalam penulisan akademik yang dinilai dari penggunaan grafik itu adalah apakah kita tuh menggunakan grafik yang tepat atau enggak gitu. Misalnya gini, misalnya kalau kita punya data tren. Oh, data tren nampilinnya harusnya pakai apa? Oh, data tren kan harusnya nampilinnya pakai grafik yang garis kan. Kalau pakai bar chart agak jelek gitu. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu loh yang diperhatiin. Apa jenis data seperti apa itu cocoknya ditampilkan dengan grafik yang seperti apa gitu. Nah, ada grafik-grafik yang nggak cocok. Misalnya kalau kita mau ngeliatin ini di sini nih ada kayak, kalau di sini gue bagi jadi dua. Sebenarnya kalau di dalam kualitatif variabel dan kuantitatif variabel gitu, kualitatif variabel tuh biasanya kita tunjukin pakai pie chart dan bar chart. Harusnya teman-teman juga udah tahu kan ya. Nah, sedangkan kalau kuantitatif variabel itu kita pakainya histogram, polygon, OGIF, box plot dan seterusnya gitu. Nah, yang paling sering adalah orang tuh suka salah. Sesuatu yang harusnya ditampilkan dengan menggunakan histogram itu malah ditampilkan dengan bar chart misalnya. Emang histogram sama bar chart tuh agak mirip ya, cuman mereka beda fungsi kan, mereka beda penggunaan sebenarnya. Karena kalau bar chart itu adalah buat variabel-variabel yang sifatnya kualitatif. Jadi memang benar-benar kayak gini nih, cuman nunjukin kuantitas dari suatu, misalnya Eropa berapa orang, North America berapa orang gitu. Sedangkan kalau yang bentuknya kayak gini nih
ada 300 sampai 400, 400 sampai 500, 500 sampai 600. Nah, ini nih seharusnya kalau grafik kayak gini nggak ditampilkan dengan bar chart, itu orang sering salah. Gitu. Jadi kalau kayak gini, ini harusnya pakainya memang histogram gitu. Jadi teman-teman harus jeli dalam yaitu jangan sampai kita menampilkan grafik yang salah untuk menggambarkan sesuatu. Sesuatu yang kualitatif jangan ditampilkan dengan grafik-grafik yang bersifat kuantitatif. Begitu juga sesuatu yang bersifat kuantitatif jangan disampaikan dengan yang bersifat kualitatif gitu. Nah, tapi ini balik lagi ke basic statistics. Jadi gue sarankan teman-teman untuk kalau nggak inget kapan kita harus pakai pie chart, kapan kita harus pakai bar chart, kapan kita harus pakai histogram, kapan kita harus pakai polygon, kapan kita harus pakai OGIFs, kapan kita harus pakai box plot. Mungkin mesti back to statistics-nya. Karena ini ada penggunaannya masing-masing. Nah, ini juga sering nih kita pakai di dalam summarizing data, biasanya diperlukan nih yang tampilan-tampilan yang kayak gini. Ngelihat hubungan antar dua variabel. Misalnya kita menduga ada hubungan yang positif nih antara umur kendaraan dan biaya maintenance-nya misalnya. Jadi kita dari awal tuh udah bisa nunjukin nih diagramnya dengan scatter diagram kayak gini bahwa kelihatan nih ada dugaan bahwa ada hubungan positif antar dua variabel, tapi memang belum masukin variabel kontrol yang lain. Misalnya nanti ini akan diuji lebih lanjut gitu. Jadi ini kalau kita udah ada dugaan bahwa ada hubungan antar dua variabel bisa ditunjukkan dengan scatter diagram kayak gini. Atau sering juga kita pakainya cross tab atau contingency table. Ini juga nunjukin hubungan antar dua variabel. Tapi bentuknya dalam kayak gini ya, pakai percentage gitu-gitu. Jadi intinya sih teman-teman pilih kalau punya datanya tuh paling baik itu disampaikan dalam bentuk diagram yang seperti apa. Nah, ada juga yang kayak gini, ini descriptive statistics ini juga adalah yang paling sering, ya kan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat di jurnal-jurnal gitu, ini adalah statistik deskriptif yang paling sering disampaikan. Jumlah observasinya, ini penting, jumlah observasi, rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, untuk semua variabel yang kita pakai gitu. Karena ini akan memberikan orang gambaran tentang oh ini jadi data yang kita pakai tuh kayak gini gitu. Jadi orang hanya akan berpatokan pada ini aja gitu. Nah, sebenarnya di sini yang paling penting itu adalah bahwa bagaimana kita menganalisisnya gitu. Nah, jadi gimana cara menganalisis sebuah deskriptif statistik gitu. Nah, pertama itu jangan pernah move numbers into text. Move number into text tuh maksudnya gini, misalnya misalnya yang mana ya gue mau misalnya yang ini nih, cross tab ini menunjukkan contingency table di atas menunjukkan relationship antara profit dan dealership. Terus dibacain satu-satu untuk gue geser ini dulu nggak kelihatan. Nah, misalnya kayak gini, ini apa ya? Nggak jelas juga sih ini. Ya, jangan sampai disebutin misalnya di atas median profit itu di Sheffield itu ada 19 apa nih 19 apa ya, ini nggak jelas tabelnya. 19, terus di sini ada 26, terus di sini ada 17 gitu. Jangan pernah tuh satu-satu dijelasin kayak gitu. Atau kalau misalnya kayak gini nih, mana ya nih, North America 3%, Eropa 49%, North America 33%, Asia 15% gitu. Jadi jangan ngebacain diagram gitu di dalam analisis yang teman-teman berikan untuk diagram kayak gini. Karena percuma gitu. Diagram kan fungsinya adalah untuk membantu orang
mempercepat dia membaca kan. Informasinya tuh disampaikan dalam bentuk diagram. Jadi sebenarnya nggak ada poinnya tuh, nggak ada poinnya kita hanya menerjemahkan diagram itu ke dalam bentuk kata-kata. Orang bisa lihat itu di dalam grafiknya gitu. Jadi jangan memindahkan apa yang udah ada di grafik itu menjadi bentuk kata-kata di dalam passage-nya, di dalam paragrafnya itu jangan kayak gitu. Gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Jadi kalau di dalam descriptive statistics yang penting adalah mendiskusikan angka-angka yang paling menarik aja. Yang paling menarik aja. Misalnya yang paling besar, yang paling kecil, yang unusual, misalnya aneh nih, misalnya kayak yang ini nih, deskripsi statistik ini observasinya yang lain 74 gitu kan. Ternyata yang ini misalnya observasinya cuma 69, nggak 74. Nah, yang kayak gini-gini nih yang diceritain. Jangan menceritakan semuanya gitu. Hanya ceritakan bagian-bagian yang menarik aja atau yang unusual aja. Atau terus kalau misalnya pakai cross tab itu mean difference-nya misalnya dari kategoris gitu. Jadi hanya diskusikan figur-figur atau angka-angka yang paling menariknya. Jangan pernah memindahkan sesuatu yang sudah ada di grafik ke dalam bentuk kata-kata. Nah, dan diskusikannya itu juga diskusikan gitu. Jadi nggak cuman dimension ya. Ini dia paling besar gitu. Ya, terus kenapa paling besar gitu? Kita harus kasih konteks kan, kita harus kasih konteks. Didiskusikan kira-kira kenapa dia paling besar, kenapa dia kecil misalnya, kenapa dia unusual, harus dijelasin tuh. Dan kalau kita mencari penjelasannya, ya penjelasannya bisa dicari dari mana aja. Misalnya kita bisa refer ke previous research. Apakah angka ini itu konsisten sama atau enggak sih dengan penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi diskusinya itu yang penting gitu dalam membuat sebuah data komentaris. Gitu. Jadi di dalam sebuah descriptive statistics. Nah, kalau misalnya dia adalah analisis inferensial, nah ini kita kan biasanya menampilkannya dalam bentuk regression result kayak gini. Atau kalau nanti teman-teman misalnya di dalam pendahuluannya teman-teman itu mau ngambil tabel regresi yang udah dipakai sama penelitian lain misalnya. Nggak apa-apa, kan ini kan baru pendahuluan kan, kita belum bikin penelitian kita sendiri. Jadi kita akan menggunakan datanya orang lain kan gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti di bagian pendahuluannya mau menggunakan hasil regresinya penelitian lain untuk mengungkapkan hasil-hasil kayak gini nih untuk jadi evidence atau supporting gitu data-datanya. Nah, itu bisa disampaikan dalam bentuk tabel regresi yang seperti kayak gini kan. Nah, dalam menyampaikan sebuah tabel regresi, yang harus teman-teman perhatiin adalah bahwa jangan pernah menggunakan kode di sebelah kirinya itu. Di bagian sini, ini, itu kan biasanya kalau kita ngeregres itu kan pakai kode-kode kan, dari kuesionersnya misalnya kodenya R13 CVSU misalnya. PTL, VCU gitu-gitu kan. Nah, itu tuh orang kan nggak tahu. Nah, seringkali tuh kalau gue lihat tuh kadang-kadang orang kalau teman-teman tuh kalau pada bikin tesis tuh kadang masih suka kayak gitu. Di Kopas aja benar-benar dari tatanya misalnya. Terus nama-nama variabel tuh nggak diganti. Jadi masih pakai kode yang dipakai di tata. Nah, yang kayak gitu tuh jangan sampai karena kita harus menyediakan nama variabel yang self-explanatory. Jadi orang tuh ngelihat itu aja dia langsung ngerti itu apa gitu. Jangan kodenya. Jadi ya benar-benar di sini ditulis apanya gitu. Beratnya apanya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi jangan pakai kodenya di sebelah sini. Gitu. Terus udah gitu kalau misalnya di dalam regression result yang penting itu adalah provide coefficients ini coefficients. Terus sediakan di bawahnya p-value, teman-teman bisa pilih mau kasih p-value atau standard error dan put stars. Nah, yang paling sering sih pakai standard error dan put stars ya. Ini jadi link di dalam
kurung ini di dalam parenthesis ini dia adalah standard error, terus dikasih stars untuk menandakan significance-nya, gitu. Nah, jadi jangan sampai lupa bahwa ini tuh, wajib ya, standard error dan stars ini itu penting banget, gitu. Itu kalau dalam regression result. Nah, kalau bentuk datanya teman-teman adalah hasil regression seperti itu, bagaimana cara kita menceritakannya? Nah, cara menceritakannya yang paling penting adalah harus di-state lagi sebenarnya research objective-nya itu apa. Jadi orang waktu baca tabelnya itu kebayang ini kita lagi bicara soal apa. Nah, terus nggak perlu nih, kan teman-teman kan suka ada nih misalnya R square gitu kan, R square-nya sekian, 51,7%, 65,7% gitu. Nah, kalau di dalam tulisan akademik yang kayak gitu tuh nggak perlu dibahas, gitu. Sering kan teman-teman suka bahas dulu itunya semua quotes of it-nya. Nah, sebenarnya yang kayak gitu tuh nggak perlu, gitu. Kalau dalam tulisan akademik jangan bahas yang kayak gitu-gitu. Cukup disediain di tabelnya aja. Jadi kalau di tabelnya udah masuk, ya udah biarin aja gitu. Nggak perlu diceritain secara rinci di dalam passage-nya. Nah, yang perlu teman-teman diskusikan atau ceritakan adalah interpretasi dari variabel utamanya. Hanya variabel utamanya. Jadi dan nyeritainnya pun juga jangan diceritain kayak statistik gitu. Tapi beneran pakai konteks gitu. Pakai konteks, ya benar-benar diceritain, jangan digini kan misalnya kayak gini nih, MPG, misalnya kalau weight naik sebanyak 1, maka MPG akan turun sebanyak 0,005. Nah, jangan kayak gitu tuh nyeritainnya itu. Kalau di dalam sebuah tulisan akademik kita nyeritainnya nggak kayak gitu. Kita harus kasih ya diceritain tapi nggak nggak saklek kayak nyeritain saya sih. Kalau di dalam econometrics mungkin kayak gitu penting ya, kita harus tahu memang bahwa ini tuh minus 0,005 itu maksudnya kalau weight-nya naik 1, MPJ turun sebesar sekian gitu. Tapi kalau di dalam sebuah tulisan akademik yang kayak gitu tuh nggak perlu. Kita cuma perlu bilang, oh ini kalau ini dia negatif, magnitude-nya tuh segini. Segini tuh meaning-nya apa sih gitu. Meaning-nya yang penting supaya orang tuh punya apa ya? Kebayang gitu. Kebayang kalau misalnya minus 0,005 itu tuh seberapa besar sih magnitude-nya gitu. Jadi kasih feel supaya orang tuh tahu itu magnitude-nya sebenarnya sebesar apa gitu. Karena kalau enggak, ya percuma kayak cuman jadi angka-angka aja gitu. Gitu dan kemudian ya itu yang harus didiskusikan kalau misalnya hasilnya positif, hasilnya negatif gitu. Kalau hasilnya positif, cocok nggak sama hasil penelitian-penelitian sebelumnya? Kalau hasilnya negatif, cocok nggak sama hasil-hasil penelitian sebelumnya? Kalau misalnya nggak cocok, kenapa? Kalau misalnya cocok, kenapa? Misalnya apakah itu misalnya sama-sama positif dengan penelitian sebelumnya, apakah memang, sama alasannya dengan apa yang disampaikan oleh penelitian lain, atau ada hal tertentu yang secara spesifik terjadi di kasus kita misalnya sehingga mengakibatkan hasilnya seperti itu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus diceritain dalam menganalisis sebuah regression result. Dan kalau misalnya pada suatu titik kita dapat hasil yang aneh banget dan udah dicari-cari, ya itu kan kalau dapat hasil kan kita harus cari penelitian-penelitian sebelumnya. Ada nggak yang hasilnya sama seperti kita? Nah, kalau misalnya nggak nemu nih penelitian yang sama seperti kita hasilnya, supporting arguments-nya nggak ketemu, ya udah kasih best guess-nya aja gitu. Pakai artikel. Kasih best guess-nya aja. Kayak gitu juga bisa. Nah,
Nah, terus kemudian kadang-kadang kita tuh butuh juga ngasih analisis yang lebih dalam kan. Misalnya dia misalnya dia negatif, ternyata penelitian-penelitian lain positif gitu. Terus kita duga, oh ini adalah karena sampel kita itu misalnya tingkat pendidikannya relatif tinggi sehingga mempengaruhi hasilnya. Nah, kayak gitu-gitu kan kita harus kasih lihat tuh cross step-nya. Apakah benar misalnya uh, apakah benar kalau misalnya ini dibagi-bagi, sampel kita dibagi-bagi ke dalam berbagai tingkat pendapatan, apakah hasilnya memang begitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita ngasih cross step di situ. Dan kalau untuk variabel-variabel kontrol atau variabel-variabel lainnya yang cuma jadi kontrol, bukan variabel utamanya, perlu dijelasin enggak? Nah, itu sebenarnya enggak usah. Jadi, bukan nggak usah ya, perlu tapi nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Kita cuma perlu highlight yang seru-serunya aja, yang menariknya. Misalnya yang signifikansinya besar atau yang misalnya berbeda hasilnya sama penelitian-penelitian sebelumnya untuk variabel kontrol gitu. Itu. Jadi kira-kira kalau untuk data komentaris kayak gitu. Ada yang punya pertanyaan nggak sampai sini? Mbak mau nanya dong. Yang pertama, penting nggak sih kita cantumkan source gitu, data yang kita dapat dari mana? Yang kedua, sebenarnya lebih bagus tampilannya terus baru kita bahas, atau kita bahas dulu nanti di bawahnya baru kita tampilkan grafik lah atau hasil regresi gitu. Lebih bagus kita tampilkan dulu baru kita bahas, atau kita bahas dulu baru kita tampilkan hasilnya? Oke, kalau source itu wajib ya, source itu harus banget, harus. Kalau memang itu ngambil dari tempat lain ya kita harus cantumkan source-nya. Nah, source-nya juga dari mana? Source-nya itu dari sumber utamanya. Misalnya gini, misalnya teman-teman dapat data seismik industri, dapatnya dari LPM. Jangan ditulis itu dari LPM, tapi tulis itu source utamanya. Source utamanya kan tetap dari BPS misalnya. Jadi teman-teman harus tahu data itu yang ngeluarin siapa, meskipun teman-teman dapat itu dari pihak lain misalnya. Itu pertama. Jadi source harus ditulis. Kalau misalnya kita menampilkan suatu tabel yang memang hasil olahan kita sendiri, tulis di situ hasil olahan penulis misalnya gitu. Jadi kita tahu itu hasil olahan siapa gitu. Itu pertama. Terus kalau soal naruhnya di suatu tulisan, sebenarnya nggak apa-apa ya dibahas dulu baru tabelnya atau tabelnya dulu baru dibahas. Asal sebenarnya yang lebih penting adalah bahwa diusahakan tabel dan penjelasannya ada di satu halaman yang sama. Jadi kalau misalnya gimana ya? Maksud gue tuh ya di dalam satu halaman ya penjelasannya ada di situ gitu. Jangan tabelnya ada di halaman berapa, penjelasannya ada di halaman depan gitu misalnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu ada di halaman yang sama sih, ada di halaman yang sama sebisa mungkin. Nah, dan tabel tuh juga nggak boleh kepotong ya. Tabel tuh nggak boleh kepotong. Kadang-kadang kita tuh punya tabel panjang gitu kan. Misalnya kita ngasih 2 tabel berturut-turut gitu. Jadi di satu halaman nih, tabel yang satu di atas, tabel satunya lagi di bawah. Tapi tabel yang kedua itu kepotong. Nah, jangan kayak gitu. Mendingan tabel yang kedua itu dipindah ke halaman berikutnya karena tabel tuh nggak bisa, sebaiknya tidak kepotong kecuali memang tabelnya itu sangat panjang. Kalau tabelnya sangat panjang dan terpaksa satu tabel itu memang lebih dari satu halaman, teman-teman harus di-split tabelnya. Jadi dikasih judul lagi di halaman berikutnya gitu. Jadi dikasih judul lagi continuation, dikasih keterangan bahwa itu adalah lanjutan dari tabel yang sebelumnya yang bagian atasnya. Gitu. Jadi kayak gitu kalau di dalam tulisan.
Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya sih yang penting tuh nyeritainnya. Karena sering tuh gimana ya? Emang susah jelasinnya kalau belum lihat ya, tapi nyeritain sebuah data itu nggak gampang. Bahkan untuk data-data simple aja itu kadang tuh suka salah. Misalnya gini, kita mau bilang bahwa ini lebih besar, lebih kecil gitu kan. Dalam nulis kayak gitu aja tuh kadang banyak yang lupa bahwa kalau kita nulis lebih besar atau lebih kecil itu harus ada pembandingnya misalnya. Harus ada pembandingnya. Pembandingnya tuh apa ya? Kalau nggak ada pembandingnya, kita nggak bisa bilang itu lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Jadi cara nyeritain angkanya tuh juga penting gitu. Yang penting tuh kayak gitu-gitunya. Terus juga yang kesalahan yang sering tuh, misalnya gini, tabelnya itu yang disampaikan misalnya adalah besaran. Tapi terus kemudian di dalam passage-nya yang diceritakan itu growth-nya gitu. Itu kan nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Kalau misalnya emang di dalam passage-nya mau cerita soal growth-nya, harusnya di dalam diagramnya itu juga nampilin growth-nya, misalnya kayak gitu. Atau sering juga misalnya di dalam tabelnya nyeritain apa nih, nyeritain sesuatu, passage-nya itu ternyata nyeritain hal lain gitu. Yang kadang masih kerasa mirip, tapi itu nggak nyambung tuh sama tabel yang udah dikasih atau diagram yang udah dikasih. Nah, kayak gitu-gitu sih yang harus diperhatiin tuh banyak banget kesalahan. Sama ngasih satuan. Nah, ngasih satuan tuh juga penting. Banyak banget yang lupa ngasih satuan. Satuan tuh harus wajib ya, satuan jangan sampai lupa. Ya itu dasar-dasar membuat tabel sih sebenarnya. Membuat tabel dan membuat diagram. Gitu. Itu balik ke statistik. Kalau kita di S1 tuh belajar statistik, pertama belajar itu dulu soalnya. Jadi mungkin harus diingat-ingat lagi. Kalau bikin pie chart, informasi yang harus ada tuh apa aja, legend-nya apa, nah yang kayak gitu-gitu tuh harus diperhatiin benar-benar. Gitu. Itu sih, apalagi ya yang sering dalam data komentaris. Dan ya itu sih, sebenarnya intinya kalau gue lihat-lihat selama ini kebanyakan tuh kayak cuman ngebacain data gitu, padahal sebenarnya kalau cuman ngebacain mah kita bisa lihat sendiri di grafiknya gitu. Jadi sebenarnya penjelasannya tuh bukan ngebacain isi diagramnya atau isi tabelnya, tapi justru diskusinya itu yang penting gitu. Ada lagi yang mau ditanyain soal ini data komentaris? Nah, jadi tugasnya untuk yang 2 minggu lagi itu adalah ini, membuat ya mencari data yang bisa dipakai untuk mensupport pendahuluan yang dibikin sama teman-teman, terus dibuat komentarisnya. Komentarisnya nggak usah panjang-panjang, paling satu paragraf cukup. Ada yang mau ditanya? Mbak, berarti kalau misalnya nanti sekalian untuk tugasnya yang di minggu depan itu misalnya kita udah buat nih mulai pendahuluannya, terus tuh dimasukin aja langsung data dan data komentarinya itu boleh ya Mbak? Boleh aja, tapi kalau buat tugas minggu depan yang gue nilai cuma data komentarinya doang paling. Tapi nggak apa-apa, silakan aja. Biar sekalian selesai ya. boleh. Makasih Mbak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan soal data komentari, gue akan masuk ke bagian terakhir dari kuliah ini, yaitu tentang membuat argumen. Nah,
mungkin teman-teman juga udah lihat kemarin ya, dan mungkin juga udah mulai bikin, udah ada yang udah bikin pendahuluannya kan, mulai bikin pendahuluannya. Nah, habis kuliah ini mungkin bisa dilihat lagi satu-satu untuk tugas akhirnya, per paragrafnya. Udah sesuai atau belum dengan kaedah-kaedah penulisan akademis. Kayak yang kemarin kan kita bilang bahwa dalam membuat paragraf itu harus ada introductory paragrafnya. Terus habis itu di akhir dari introductory paragraf itu harus ada thesis statement. Nah, terus kemudian kalimat pertama dari setiap paragraf berikutnya itu harus bisa mendukung thesis statement-nya, dan kemudian ya per paragrafnya itu sendiri ada bagian-bagiannya lagi kan. Dia ada topic sentence dan seterusnya. Kemarin kita udah bahas bahwa dalam satu paragraf itu minimal ada 3 kan. Minimal tuh ada 3 kalimat. Pertama itu adalah topic sentence-nya. Yang kedua itu adalah supporting-nya. Nah, yang terakhir adalah conclusions-nya. Gitu. Kadang-kadang dia bisa jadi 4. Bisa jadi 4 kalau ditambah linking ke paragraf berikutnya, gitu kan. Nah, tapi teman-teman jangan lupa bahwa sebenarnya kan setiap satu paragraf ini, satu paragraf topik sentence-nya itu sebenarnya kan adalah merupakan klaim kan. Karena kalau kita membuat paragraf, kalimat pertama topik sentence-nya itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang mendukung thesis statement. Nah, sesuatu yang mendukung sebuah thesis statement itu kan sebenarnya adalah sebuah klaim, ya kan? Nah, klaim atau argumen ini yang teman-teman harus pertahankan gitu kan. Jadi kalau kita bilang bahwa misalnya masalah infrastruktur adalah masalah yang besar di Indonesia, itu kan klaim gitu kan. Klaim itu harus kita pertahankan. Kita harus meyakinkan orang bahwa memang itu adalah klaim yang ya emang begitu gitu. Jangan sampai orang mikir ini kan gitu-gitu aja gitu kan. Jadi kita harus pertahankan itu dalam tulisan kita. Nah, itulah pentingnya kita membangun sebuah argumen. Gitu. Nah, jadi ini adalah bagian yang sebenarnya intinya sih, bagaimana membuat sebuah paragraf. Sebenarnya gue udah sering cerita juga ya. Kita sebenarnya udah sering cerita. Gue udah sering cerita sebenarnya gimana sebenarnya cara kita membangun argumen. Nah, tapi ini formalnya. Jadi ya karena dalam suatu esai akademik itu hampir semua paragrafnya itu adalah argumen kan. Hampir semua paragrafnya itu argumen dan klaim gitu. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana nature dari sebuah research argument gitu. Dan mengidentifikasi argumentation dari sebuah research report. Nah, jadi di sini ini kok conversations. Argumen itu sebenarnya adalah conversations kita sama readers. Jadi kalau teman-teman tuh menulis sebuah argumen, itu bayangkan ada orang yang lagi bicara sama kita gitu. Kira-kira kalau kita ngomong gini, dia akan ngomong apa? Kalau gue ngomong gini, dia ngomong apa gitu. Nah, jadi timbal balik kayak gitu tuh yang kita jadiin suatu argumen. Kita kan mau bikin orang ngerti apa yang kita baca kan, gitu. Jadi kita harus bayangkan bahwa kita lagi diskusi nih sama orang. Nah, diskusi itu yang kita kemudian tulis di dalam paragraf kita. Tujuannya adalah untuk mensupport klaim yang kita sampaikan. Dan acknowledge dan responding to anticipated questions and objections dan warranting yang terakhir itu. Nah, jadi kita bisa lihat dulu dari sini. Ini yang tadi gue bilang ya, sebenarnya argumen itu adalah conversation sama readers gitu. Jadi setiap paragraf kita, topic sentence itu biasanya adalah sebuah klaim. Nah, klaim itu akan di backup dengan reasons, disupport dengan evidence, terus habis itu ada acknowledge dan respond to other view, dan kemudian akan ada penjelasan atas principle of reasoning-nya. Jadi sebenarnya
argumen itu ada keyword-keywordnya adalah ini. Pertama adalah claim, terus ada reason, ada evidence, ada acknowledgement, ada response, dan ada principle of reasoning. Gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah paragraf, bayangin ya, yang tadinya itu cuma minimal 3 kalimat tadi, itu bisa berkembang jadi sebanyak ini dalam satu paragraf. Nah, itu makanya kalau teman-teman lihat kadang-kadang paragraf tuh bisa panjang. Kalau memang hal yang dijelaskan itu panjang gitu. Kalau kita perlu panjang ya panjang nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya bisa dijelaskan dengan pendek ya pendek aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman yang penting adalah itu cukup untuk menjelaskan apa yang mau kita jelaskan. Jadi jangan lupa harus ada claim, reason, evidence, acknowledgement, response, dan principle of reasoning. Nggak semuanya mesti ada, cuman teman-teman harus ingat bahwa perlu nggak gue ngasih ini, perlu nggak gue ngasih ini, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini. Ini kan kalau kita ngobrol biasa, argumentasi itu kan kayak gini kan. Coba kita lihat satu-satu. Coba ya, gue denger lu semester kemarin agak jelek ya nilainya, gitu kan. Menurut lo semester sekarang gimana kira-kira? Nah, itu kan dia ngasih problem kan. Ngasih problem. Kira-kira semester sekarang kayak apa? Terus habis itu si B itu kan menjawab. Dia bilang, ya gue harap mendingan deh. Nah, waktu dia bilang gue harap mendingan, itu kan dia ngasih klaim, ya kan? Ngasih klaim. Terus pasti nanya kan, kenapa? Kok lu bisa mikir kalau yang semester sekarang bakal mendingan? Terus dia kasih reason. Ya soalnya sekarang gue ngambil mata kuliah yang sesuai sama jurusan gue gitu. Nah, coba ya, dia bilang semester sekarang itu bakalan mendingan kuliahnya karena ngambil mata kuliah yang sesuai dengan jurusannya. Orang kalau awam itu mungkin nggak ngerti apa hubungannya kan. Orang kalau awam mungkin nggak ngerti apa hubungannya. Kenapa kok ngambil mata kuliah yang sesuai jurusan bisa bikin perkuliahan semester ini jadi lebih baik gitu kan. Dia nggak ngerti tuh A-nya. Nggak ngerti kenapa alasan itu relevan gitu. Makanya terus B ngejelasin kan. Karena kalau misalnya gue ngambil mata kuliah yang emang gue tertarik sesuai sama jurusan gue akan belajar dengan lebih keras gitu. Ada warrant-nya di situ, general principles-nya. Nah, terus A-nya nanya lagi, course apa? Dia nanya evidence. Nanya evidence. Oh, course-nya adalah History of Architecture, Introduction to Design, misalnya. Terus ada objection kan? Tapi kan lo masih ada kalkulus, lo harus ngambil lagi gitu kan? Yang mungkin ini akan mengakibatkan ini bertolak belakang dengan tadi dia bilang bahwa semester ini harusnya akan lebih baik. Loh, tapi kan lo sekarang ngambil kalkulus gitu, ada objections kan di situ. Nah, terus dia bilang, habis itu dia bilang, iya memang kemarin tuh nggak lulus, tapi sekarang gue udah nemu tutor gitu. Jadi dia acknowledge bahwa itu ada gitu. Ada kemungkinan semester ini tidak berjalan dengan baik, tapi dikasih respon bahwa oh sekarang gue udah nemu tutor nih gitu. Terus ada keberatan lain, berarti bukannya lu sekarang jadinya ngambilnya banyak ya 5 mata kuliah gitu. Terus udah gitu ya udah, habis itu diakui kan sama dia, oh ya udah ya memang itu nggak akan mudah gitu. Jadi acknowledge memang kalau memang kita nggak punya respon ya acknowledge bahwa itu ada. Gitu. Terus udah gitu kira-kira GPA naik nggak? Ya gue harap naik lah paling nggak 3 gitu kan. Jadi dia ngasih limitations gitu, di dalam pembicaraannya gitu. Nah sebenarnya jadi teman-teman bisa lihat di dalam kita berbicara sehari-hari itu tuh kita udah pakai ini kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Kita pakai apa yang namanya ini making claim ini
Ini making claim. Ini. Terus sudah gitu kita kemudian give reason. Ini. Terus kita kasih warrant. Ini. Terus kita kasih evidence. Ini. Kasih evidence. Terus sudah gitu respon. Ini. Kalau ada different view, kita ngerespon atau kita acknowledge kayak yang di sini. Ini. Terus put limitations supaya pembicaraannya nggak terlalu menyimpang dari ekspektasi orang tuh nggak kejauhan. Gitu. Nah, jadi bayangin teman-teman sekarang mau membuat sebuah research, membuat sebuah tulisan akademik, yang tulisan akademik tuh mostly isinya adalah klaim, ya beginilah kira-kira cara membangunnya. Gitu. Jadi, kalau teman-teman mau membuat sebuah klaim, ada satu paragraf yang topik sentence-nya merupakan sebuah klaim, ya ini dia. Teman-teman harus perhatikan aspek-aspek ini di dalam argumentation. Yang pertama, apa klaimnya? Yang kedua, kan apa reason-nya? Yang ketiga, apa evidence yang support reason tersebut? Terus kemudian, apakah ada alternatif lain, ada komplikasi atau ada objection, dan bagaimana kita merespon terhadap itu. Dan yang kelima, prinsipal apa yang bisa kita kasih untuk membuat reasons-nya relevan to the claim. Karena tadi kan, bisa aja reason yang kita kasih itu orang nggak ngerti, kok kenapa sih kita klaimnya kayak gitu, kok reason-nya kayak gitu. Itu. Jadi, ini adalah 5 hal yang teman-teman harus pertimbangkan ketika membuat argumentasi. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Jelas ya? Semoga sih jelas. Sebenarnya kalau kayak gini tuh rasanya jelas, tapi kalau udah ditulis tuh biasanya agak-agak zong ya, bukan zong deh. Maksudnya ternyata nulisnya tuh biasanya nggak gampang karena kita jadi harus bongkar pasang. Ini gue ngasih klaim kayak gini, ini reasonnya udah ada belum, evidence-nya udah ada belum gitu. Jadi seringkali dibaca lagi, terus kita ini kayaknya kurang ini deh, baru kita cari lagi gitu. Jadi bikin satu paragraf aja tuh bisa lama. Gitu. Nah, jadi ini dia ya. Klaim itu apa? Klaim itu adalah sebuah sentence atau kalimat yang di dalamnya terkandung sesuatu yang bisa aja true atau bisa aja false. Jadi dia need support. Gitu. Misalnya kita bilang bahwa dunia ini makin panas. Bumi ini makin panas gitu kan. Nah, itu klaim kan. Itu ada klaim. Nah, jadi kalau nanti teman-teman membuat klaim-klaim seperti itu di dalam risetnya teman-teman, dalam tulisannya teman-teman, ya teman-teman harus sediakan yang lain-lainnya, yaitu adalah reason. Reason itu adalah sentence yang mensupport klaimnya. Itu. Reason adalah sentence yang mensupport klaimnya. Makanya minimal paragraf itu kan ada 3 kan tadi. Pertama dia ada topic sentence atau klaimnya, terus ada supportingnya. Nah itu minimal sekali paragraf itu ada claim dan reason. Itu minimal. Baru terakhir ada conclusions-nya. Makanya ini adalah elemen paling dasarnya, claim dan reason. Nah, tapi kadang claim dan reason aja tuh nggak cukup gitu. Dan reason tuh satu cukup nggak gitu. Kadang-kadang kita tuh butuh reason lebih dari satu. Misalnya kayak contoh yang di sini. TV itu bisa berbahaya secara psikologis untuk anak-anak. Itu kan klaim kan. Karena harus ada reasonnya tuh di situ. Karena
kalau misalnya anak-anak itu sering nonton ke violent image, maka mereka akan berpikir bahwa violence itu natural, gitu. Terus ada reason yang berikutnya. Terus dan mereka yang ngelihat visual entertainment itu akan adopt values dari apa yang mereka lihat. Gitu. Jadi reasonnya aja udah ada 2 di sini. Jadi kadang kita tuh nggak cuman satu tuh pakai reason gitu. Gitu. Nah, tadi kita lihat bahwa yang namanya main claim itu bisa disupport dengan claim lagi. Nih, kalau di sini nih TV itu harmful secara psikologi untuk anak-anak. Ini kan klaim utamanya. Nah, alasannya ini sendiri reasonnya ini sendiri itu sebenarnya klaim juga kan. Ini klaim juga nih, ini klaim juga, ini reasonnya lagi. Reasonnya lagi itu sebenarnya klaim juga gitu. Nah, ketika teman-teman punya struktur yang seperti ini harus didetailkan lagi bahwa mungkin yang ini itu butuh supportingnya lagi, yang ini itu akan butuh supportingnya lagi gitu. Dan supportingnya itu biasanya ya dia bisa ada 2 jenis. Pertama itu adalah reason atau alasan dan yang kedua adalah evidence kan. Nih, misalnya kayak gini. Ini klaim didasarkan pada reason. Jadi reason itu adalah statement yang ngasih reader cause to accept the claim gitu. Biasanya dia pakai karena gitu kan, because gitu kan. Itu kalau kita pakai reason gitu. Nah, tapi kadang-kadang reason itu juga perlu disupport lagi sama apa yang namanya evidence gitu. Evidence tuh ya kalau misalnya kayak gini, because tuh kan biasanya ini kan theoretical ya karena begini, karena begitu gitu. Nah, kita harus kasih juga contohnya. Evidence-nya di dalam dunia nyata tuh kayak apa gitu. Di dalam dunia nyatanya, evidence-nya itu apa gitu. Evidence itu harusnya sesuatu yang bisa dilihat orang gitu kan. Nah, jadi dia akan kayak gini nih. Nah, TV violence can have harmful psychological effect on children. Nih klaimnya tadi. Terus ini tadi reasonnya yang pertama karena kalau misalnya anak-anak nonton TV itu akan mengadopsi value yang dilihat gitu. Terus ada bahwa constant exposure to violent image itu akan bikin mereka susah membedakan antara fantasi dan reality. Terus dikasih di sini evidence-nya. Pakai angka-angka kayak gini kan, bahwa ternyata ada yang menemukan bahwa kalau anak-anak yang 5-7 tahun nonton TV lebih dari 3 jam sehari gitu, akan punya kecenderungan 25% untuk melihat apa yang ada di TV itu sebagai sesuatu yang nyata gitu kan. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Kalau teman-teman nemu angka-angka yang sudah disampaikan oleh penelitian sebelumnya, itu masuknya adalah evidence. Tuh. Jadi hasil penelitian sebelumnya, angka-angka yang dikasih penelitian sebelumnya, hasil regresi penelitian sebelumnya, itu masuknya adalah evidence. Karena itu adalah sesuatu yang sudah terobservasi secara empiris di dunia nyata. Gitu. Gitu. Kalau kita membuat klaimnya kayak gini. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, apa sih core dari sebuah research argument? Pertama adalah claim yang harus dikasih because-nya apa, reason, yang kemudian based on evidence, ada evidence-nya. Jadi untuk over sebuah complete argumen, ya ini adalah elemen utamanya, claim, reason, dan evidence itu harus ada. Minimal banget itu claim dan reason, tapi reason aja biasanya nggak cukup, harus ada evidence-nya.
Nah, kalau mau lebih komplit lagi, kita harus ngasih elemen lain lagi. Yaitu apa? Yaitu adalah acknowledge nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Mbak, berarti di pendahuluan juga boleh ya, misalnya kayak yang tadi yang menurut Smith untuk menjelaskan si alasannya tadi gitu. Berarti di pendahuluan juga boleh buat gitu ya? Boleh. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Nah, kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang tuh kayak gini tuh bisa dipecah-pecah bahkan. Nanti kita bisa lihat bahwa kalau namanya research sebuah artikel ilmiah, kadang tuh ini nggak sesimpel itu gitu. Nggak bisa ditulis dalam satu paragraf tuh sering juga. Kadang-kadang tuh untuk satu klaim tuh bisa jadi 2 atau 3 paragraf gitu misalnya. Itu bisa juga tuh kayak gitu. Karena kalau misalnya ya kayak tadi klaimnya itu dibangun berdasarkan reason. Tapi reasonnya itu bentuknya klaim juga. Ya, setiap klaim itu kan harus dijelasin kan. Klaim 1. Ntar untuk reason atau klaim 1 itu ada reasonnya lagi, ada evidence-nya lagi, ada counter argumennya lagi. Nanti baru reason yang kedua di paragraf berikutnya ada kayak gitunya lagi gitu. Jadi kalau struktur udah jadi sebuah tulisan ilmiah itu biasanya nggak sesimpel itu dia, nggak sesimpel dalam satu paragraf. Kadang satu klaim itu bisa jadi 3 atau 4 paragraf bahkan, tergantung sama struktur reasoningnya. Nah, kalau itu udah clear, berikutnya ada yang namanya acknowledgement. Gitu. Nah, kalau kita mau cover sebuah komplit argumen, kita harus ngasih elemen lagi. Yang terakhir yaitu acknowledgement. Dan terakhir, kadang-kadang kita perlu nambahin apa yang kita namakan dengan warrant. Gitu. Nah, acknowledgement itu apa? Jadi tadi ya, researcher itu harus mengantisipasi bahwa orang yang baca itu bisa punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadi kayak tadi kan, teman-teman harus mikirin tuh, kalau kita nulis kayak gini, orang kira-kira ada yang mikir berbeda nggak? Gitu. Makanya itu kadang kenapa nulis tuh susah sendirian, karena kadang kita nggak tahu orang lain tuh mikirnya apa. Gitu. Akan lebih mudah buat kita kalau nulis tuh dibaca orang lain, karena dia bisa ngasih pandangan, kok kalau menurut gue kayak gini ya, gitu. Dengan kita tahu apa yang dipikirkan orang lain, itu kita bisa ngasih counter argumen gitu. Bisa ngasih respon, sebenarnya gimana sih kita harus menjawab yang kayak gitu. Gitu. Jadi kita harus mengantisipasi itu. Nih. Misalnya yang soal TV tadi ya. TV tadi misalnya TV violence itu dibilang bisa harmful secara psikologis untuk children, gitu kan. Tapi ada orang yang bilang bahwa sebenarnya bukan TV-nya loh, bukan TV-nya yang bikin anak-anak itu violence-nya jadi tinggi gitu. Memang pada dasarnya anak-anak yang nonton acara TV yang kayak gitu itu memang udah dari sananya emang udah attracted to violence. Jadi bukan TV-nya itu sendiri sebenarnya, bisa kayak gitu kan. Kayak simultaneity gitu kan, apakah TV-nya yang mengakibatkan kekerasannya jadi tinggi atau karena emang anaknya senang kekerasan, makanya dia nonton TV yang kayak gitu kan. Nah, makanya harus dikasih di situ counter argumen bahwa of course emang iya bahwa mungkin sebagian anak-anak yang nonton violent entertainment itu mungkin memang sudah dari sananya itu attracted to violence gitu. Tapi ternyata
ada penelitian juga yang sudah menemukan, Jones tahun 99 itu menemukan bahwa anak-anak yang enggak dari sananya suka sama kekerasan itu ternyata juga attracted gitu. Jadi dikasih counter argumen gitu. Kalau memang ada. Jadi kita harus acknowledge bahwa memang ada kemungkinan seperti itu, tapi kita kasih alasan bahwa mungkin itu nggak gini loh, mungkin itu nggak gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak punya kayak gitu, nggak punya counter argumen, ya nggak apa-apa, kita acknowledge aja bahwa memang bisa gitu. Jadi itu kalau kita mau membuat sebuah argumentasi yang lengkap. Jadi complete structure dari sebuah research argument itu adalah kayak gini dia. Claim, reason, evidence, dan ada acknowledgement and response. I claim that apa because of these reasons, which I base on this evidence. Terus I acknowledge bahwa ada questions mungkin, ada objections, ada alternatif, dan saya akan merespon itu dengan ini. Gitu. Nah, jadi challenge-nya sebenarnya adalah mengimajinasikan itu kan. Mengimajinasikan itu. Kita harus mikir, kalau kita nulis, kira-kira yang baca tuh bakal mikir apa? Bakal bertanya-tanya soal apa? Bakal berpikir alternatif lain apa? Objection apa? Gitu. Dan kemudian responding terhadap itu di dalam tulisan kita. Gitu. Kalau kita nggak biarkan orang lain baca draft tulisan kita, susah tuh kita emang untuk tahu questions apa yang mungkin muncul, alternatif apa yang mungkin muncul, objektif apa yang mungkin muncul. Kayak gue misalnya, kalau gue nulis tentang collusions gitu misalnya, gue ngira orang tuh ngerti gitu, tapi ternyata pas dibaca muncul pertanyaan dari temen yang awam gitu, kok ini gini sih, kenapa gitu. Gue baru sadar, oh iya ini berarti harus gue kasih warrant misalnya gitu. Harus gue kasih penjelasan kenapa gitu misalnya. Gitu. Jadi itulah mengimajinasikan susahnya gitu. Nah, terakhir bagian yang paling susah mungkin adalah ini, warranting. Yaitu tadi, warranting tuh apa? Intinya tuh gini, bahwa kadang-kadang alasannya tuh benar, tapi mungkin itu nggak relevan gitu. Kayak ini contoh ekstrim ya. Misalnya kita harus pergi karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini kan kayak kalau kita ujian dulu benar-benar tidak berhubungan gitu kan. Klaimnya begitu, reasonnya begitu, tapi kenapa gitu kan? Apa koneksinya? Misalnya kayak gitu. Atau kalau mau sesuatu yang lebih ilmiah, misalnya kayak gini. Misalnya kita bilang, klaimnya adalah Rusia itu faces a falling standard of living because birth rate-nya itu cuma 1,17 dan life expectancy-nya drop ke 58 tahun. Itu reason-nya. Nah, orang tuh bisa aja bertanya-tanya, kenapa? Kok alasannya kayak gitu gitu. Kalau kadang-kadang kan kita bilang ya, misalnya falling standard of living itu biasanya kita lihat pakai apa? Pakai income misalnya. Apa kok ini dia pakainya karena falling standard of living ditunjukkan dengan life expectancy yang turun gitu. Orang bisa mempertanyakan apa relevansi dari reason ini terhadap klaimnya gitu. Jadi kita harus sediakan connection-nya, yaitu yang kita namakan dengan warrant. Bahwa mungkin di sini kita harus jelaskan bahwa misalnya life expectancy merupakan ukuran dari kesehatan yang nggak tahu deh harusnya kalau orang pendapatannya lebih tinggi dia bisa afford kesehatan yang lebih baik, sehingga kemudian harusnya life expectancy-nya naik misalnya gitu. Dengan demikian kalau life expectancy-nya turun, artinya standard of living-nya turun gitu.
Jadi ada warrant-nya di situ, sesuatu yang menghubungkan, connecting antara klaimnya dan reason-nya. Gitu. Ya, ini contoh lain. Misalnya, people in Europe and North America are facing higher health costs, klaimnya. Karena global warming, health cost-nya itu tinggi karena sekarang global warming-nya itu juga makin parah gitu kan. Orang kan juga bertanya-tanya, kenapa sih reason itu bisa menjelaskan klaimnya gitu. Ya, jadi kita harus tunjukkan relevansinya dengan sebuah general principle tadi, warrant tadi, yang menjustifikasi reason to claim gitu. Jadi karena di sini dia kasih gini, kalau area itu punya fewer heart disease, dia harus membayar lebih banyak untuk combat new disease carried by subtropical insect yang kemudian nggak mati karena freeze tersebut. Jadi karena makin panas, tadinya kan membeku gitu, sekarang makin panas, jadi sekarang ada new disease yang mungkin nggak mati gitu. Dan orang harus bayar health cost yang lebih tinggi untuk mengatasi penyakit tersebut, misalnya kayak gitu. Jadi harus dikasih penjelasan ini. Gitu. Ini yang namanya warrant. Gitu. Dan ngebuat warrant ini nih, nyari warrant ini yang kadang orang nggak gampang juga. Gitu. Harus masuk akal gitu kan. Apakah warrant-nya benar, apakah warrant-nya. Nanti kita akan lihat aspek-aspeknya dari warrant. Jadi dia ngasih warrant juga. Warrant-nya bisa ditaruh di mana aja. Warrant tuh bisa ditaruh di depan, di sini. Bisa aja setelah main claim, terus reason, baru warrant-nya. Ya tergantung enaknya ditaruh di mana. Tapi kalau itu perlu ya harus dikasih warrant. Nah, jadi apa yang harus kita perhatikan saat ingin membuat warrant? Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, apakah warrant-nya itu benar? Yang kedua, apakah dia carefully limited? Yang ketiga, apakah ada competing warrant? Yang keempat, apakah dia appropriate untuk field of research-nya? Gitu. Dan apakah dia cukup baik gitu? Apakah cukup baik untuk menjelaskan? Jadi kalau teman-teman mau membuat warrant, harus perhatikan hal-hal ini. Coba ya, misalnya yang pertama, apakah warrant-nya itu basically true? Misalnya gini ya, ini kan klaimnya, ini klaimnya adalah misalnya kita pakai monyet untuk eksperimen, itu ya udahlah kita nggak usah buang-buang uang untuk memperhatikan kondisi psikologisnya monyet-monyet ini gitu. Karena nggak punya human feelings, dia bilang reasonnya. Nah, terus dia kasih warrant bahwa non-human creatures itu karena mereka adalah objek, mereka lacking life, jadi ya udah nggak usah ditapiin. Kayak gitu, itu warrant-nya. Tapi apakah warrant itu benar gitu? Nah, kalau misalnya readers itu berpikir bahwa warrant-nya ini adalah salah gitu, maka klaimnya juga otomatis akan di-reject gitu. Jadi kita harus perhatiin warrant yang kita kasih. Gitu. Kalau di Econ biasanya kan warrant-nya itu kan bentuknya kan teori ya. Teorinya tuh bilangnya begini gitu. Jadi teman-teman harus kasih apa ya? Ya kasih citations paling enggak bahwa ini teorinya memang begini gitu. Ini teorinya siapa? Misalnya kayak gitu. Teorinya siapa? Banyak yang pakai enggak teorinya gitu. Supaya kita yakin bahwa warrant-nya itu memang true. Gitu. Karena biasanya dia bentuknya theoretical kan warrant-nya. Gitu. Kalau misalnya writers-nya itu, misalnya kita mikir bahwa orang mungkin mempertanyakan warrant-nya, ya warrant-nya itu sendiri harus di-treat sebagai claim.
Dan ya udah harus ada di-support lagi dengan reasons dan evidence yang lain-lain gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita bikin warrant-nya berdasarkan teori, ya udah teorinya itu kan harus kita jelasin lagi, ada reasons-nya, ada evidence-nya, nah yang kayak gitu. Jadi warrant-nya itu sendiri itu bisa berupa klaim dan ya itu harus kita jelasin lagi gitu. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, yang kedua adalah warrant-nya itu harus carefully limited. Ya teman-teman harus hati-hati ya dalam warrant itu jangan sampai dia terlalu luas atau dia terlalu sempit misalnya. Karena kalau terlalu luas atau terlalu sempit jadinya orang akan bertanya-tanya ini relevan nggak sih warrant-nya sama apa yang lagi kita bicarakan misalnya kayak gitu. Dan kadang ada competing warrants, apalagi kalau kita pakai di dalam Econ tuh kita sering pakai teori jadi warrant. Nah, kadang-kadang teori itu juga ada competingnya, ada teori lain gitu. Jadi, misalnya dalam menjelaskan hubungan A dan B itu bisa lewat channel A, bisa lewat channel B gitu kan. Jadi warrant-nya aja bisa macam-macam gitu. Ya, kita harus pikir-pikir tuh warrant mana yang mau kita pakai gitu. Karena kita cuma bisa kasih satu kan gitu. Yang warrant mana yang lebih relevan sama kasus yang kita kasus yang kita pakai gitu. Kalau keduanya benar. Terus yang keempat, kita harus pikirkan apakah warrant-nya appropriate atau enggak untuk readers community-nya gitu. Karena tergantung pembacanya siapa. Warrant yang kita pakai itu mungkin bisa jadi nggak relevan gitu. Kalau ini contohnya dari hukum. Kalau di Econ tuh ya mungkin bidang-bidang Econ tuh juga punya warrant-nya sendiri-sendiri biasanya kan. Ada aturan mainnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita sih biasanya di ekonomi jarang sih ada yang kayak gini. Mungkin kalau antar bidang ya misalnya di Econ sama kesehatan masyarakat misalnya gitu, itu bisa warrant-nya kadang-kadang nggak appropriate tuh satu sama lain, maksudnya nggak cocok. Kita kalau di ekonomi way of thinking-nya kayak gini, tapi kalau orang kesehatan misalnya way of thinking-nya tuh berbeda. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang harus diperhatiin juga dalam membuat warrant. Dan ya udah, terakhir kalau teman-teman baca lagi, relevan nggak gitu. Apakah reason dan claim-nya itu bisa dijelaskan dengan baik nggak dengan warrant yang udah dikasih. Nah, warrant ini nggak selalu mesti dikasih ya, tapi teman-teman harus tahu kapan teman-teman harus men-state sebuah warrant. Yang pertama adalah kalau pembacanya itu outside field. Yang kedua adalah kalau teman-teman tuh pakai principle of reasoning yang baru atau kontroversial. Atau yang ketiga, ketika pembacanya itu highly likely to expect bahwa itu tuh nggak nyambung gitu. Nggak benar atau nggak ada hubungannya antara claim sama reasonnya gitu. Kalau misalnya di dalam tesis, misalnya dalam tesis tuh most likely warrant tuh mesti ditulis karena itu cara kita menilai teman-teman ngerti teorinya atau enggak gitu kadang-kadang. Tapi kalau dan teman-teman bisa menceritakannya kembali atau enggak. Tapi kalau misalnya di jurnal kan pembacanya misalnya rata-rata udah tahu ya. Rata-rata emang orang ekon gitu. Jadi kalau kita pakai sesuatu yang udah common sense gitu ya mungkin warrant-nya nggak perlu ditulis lagi. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya argumen structure secara lengkap itu isinya kayak gini tadi, claim because of reason based on evidence, ditopang sama acknowledgement dan response, dan terakhir disediakan warrant. Kalau misalnya orang merasa bahwa claim sama reasonnya mungkin nggak berhubungan. Jadi kita harus ngasih general principle yang menghubungkan antara reason dan claimnya. Gitu.
Dan ini adalah final remark-nya, bahwa tadi kita udah lihat bahwa membangun sebuah argumentasi itu terdiri dari 5 elemen, ya kan? Claim, reason, evidence, acknowledgement, dan warrant, gitu. Dan mungkin aja tadi yang kayak gue bilang, bahwa di dalam sebuah research report atau artikel ilmiah, argumen itu bisa menjadi lebih kompleks. Karena tadi kita bisa, researcher tuh bisa support claim dengan reason-nya itu lebih dari satu gitu. 1, 2, atau 3, atau 4 bahkan. Dan masing-masing akan disupport oleh evidence-nya sendiri, justified dengan warrant-nya sendiri-sendiri gitu. Terus kemudian researcher itu bisa include acknowledgement to many alternative and objections. Jadi untuk satu claim aja objections-nya kan bisa banyak kan. Dan kita bisa ngasih respon untuk masing-masingnya gitu, tergantung kebutuhannya. Jadi itunya dia bisa banyak gitu. Dan each response to an objections itu akan membutuhkan reasons dan evidence lagi untuk mensupportnya gitu. Jadi strukturnya itu bisa ribet, bisa kompleks gitu kalau kita udah nulis sebuah artikel ilmiah yang beneran. Warrant-nya sendiri bisa jadi klaim lagi, harus disupport lagi dengan argumen, ada reason-nya lagi, evidence-nya lagi, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas gak? Mbak mau nanya dong. Iya, boleh. Berarti kalau bikin argumentasi itu emang harus diawali dengan klaim dulu ya? Apa nggak bisa kayak misalnya kita ngejabarin apa ya, evidence dulu, terus nanti ujung-ujungnya kita bikin klaim gitu kah? Gimana? Maksudnya pertanyaan random sih. Bisa, sebenarnya bisa. Jadi kayak ini kan, sebenarnya gini, waktu kita belajar paragraf kan kita juga udah belajar ya bahwa support topic sentence atau claim-nya itu kan bisa ditaruh di depan atau ditaruh di belakang. Kita bisa bikin paragraf bentuk deduktif atau induktif, ya kan? Sebenarnya boleh aja ditaruh di depan atau di belakang, tapi ditaruh di depan itu akan lebih memudahkan. Karena kalau ditaruh di depan, klaimnya itu ditaruh di depan, biasanya dia akan diakhiri dengan kesimpulan lagi kan, dengan kesimpulan. Jadi dia sebenarnya ada di atas dan di bawah. Kalau kita naruh klaimnya di depan, dia akan ada di kalimat pertama dan di kalimat terakhir. Kalau bikinnya kayak yang reason-reasonnya terus baru itunya ada di bawah, ya dia akan ada di bawah doang gitu. Nah, sebenarnya boleh, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman emang kalau itu butuh skill juga, butuh skill yang baca juga harus ngerti. Pastiin aja yang baca ngerti gitu, bahwa itu topik sentence ada di bawah gitu. Harus cukup bisa dipahami bahwa topik sentence itu ada di bawah. Bisa aja, nggak apa-apa. Berarti agak susah ya Mbak ya biasanya ya? Biasanya tuh karena gini, nggak tahu ya. Kalau gue dulu suka tuh bikin kayak gitu, tapi malah semakin kesini nggak bisa, gue susah malah kalau gue sendiri pengalaman gue susah tuh kalau naruhnya di bawah karena kadang tuh waktu gue nulis gue akan pakai kalimat pertamanya itu buat panduan gue menulis satu paragraf itu gitu. Jadi kalau kita belum tulis tuh agak lebih susah tuh bangun argumennya sebenarnya. Tapi ya bisa aja sebenarnya, nggak ada larangan kok ditaruh di bawah juga boleh. Oke Mbak, berarti disarankan itu ya lebih baik itu ya di pertama ya. Oke, kasih ya Mbak. Oke, ada lagi? Soalnya gue kalau ngoreksi tuh juga gue baca kalimat pertamanya.
biasanya emang kalau misalnya gini, gue kalau ngoreksi esai itu yang gue baca kalimat-kalimat pertama doang dari setiap, biasanya ya yang gue baca kalimat pertamanya doang dari setiap paragraf. Kalau misalnya nggak nyambung, gue baru pindah ke kalimat terakhir dari paragraf itu gitu. Ini kok nggak nyambung ya? Baru pindah ke kalimat terakhir gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau ditaruh di depan, itu orang bakal lebih cepat aja bacanya. Ada lagi yang mau ditanya? Mau ngasih contohnya juga bingung nih gue, ntar yang gue cari. Ada nggak ya gue contoh? Paper kita ambil paper deh. Paper. Nah, harusnya sih ada di salah satu paper gue. Nggak salah. Nah, nih. Ini nih yang banyak. Coba kita lihat ini ya. Kalau bikin paper filsafat kayak gini nih banyak nih klaimnya. Isinya klaim semua bahkan. Jadi ini kayaknya cocok buat contoh. Tapi ya. Nih, misalnya kayak gini nih. Ini satu klaim aja jadi berapa paragraf sendiri nih. Saya sendiri berpendapat bahwa meskipun behavioral ekonomi saat ini mengarah masuk ke dalam neoclassical research program, terdapat 3 alasan. Reason-nya ada 3 kan. Ini sebenarnya kayak topik kayak thesis statement kan. Ada 3 alasan mengapa saya menganggap bahwa behavioral economics masih bisa evolving dan tetap berpotensi untuk leading to a paradigm shift. Pertama, nih, sifat dasar dari behavioral economics yang rely heavily pada power of experiment dan bersifat induktif a posteriori sesungguhnya berbeda secara fundamental dengan neoclassical economics yang bersifat deduktif a priori. Ini kan klaim bahwa behavioral economics itu berbeda secara fundamental dengan neoclassical economics. Gitu. Terus itu kan klaim gue harus kasih reason dong. Kenapa gue bilang bahwa dia berbeda behavioral economics itu berbeda secara fundamental, misalnya dengan neoclassical economics. Dikasih alasannya di sini. Seperti yang dielaborasi oleh Dawes, bagaimana Hans dan Hofmann juga berargumen, ilmu ekonomi saat ini lebih dekat dengan Millian tradition. Tuh. Dan ini panjang banget nih, udah alasannya aja panjang banget. Nih, ini Warren-nya sendiri udah segini. Dan kemudian behavioral economics yang itu akan nggak cocok misalnya untuk masuk ke dalam sini. Terus ini ada reason yang lain bahwa belum ditambah dengan kemampuan dari eksperimen untuk merefute axioma perfect rationality. Terus ada Warren-nya lagi, seperti yang disampaikan oleh Starmer, metode eksperimen masih memiliki tantangan dalam menciptakan generalisasi, kadang menciptakan objection. Jadi apa ya, bikin klaim kayak gitu tuh, bikin satu klaim aja bisa panjang sendiri nih. Nah, ini ada, misalnya ini ada acknowledgement nih, ada objection terkait dengan lingkungan yang
penipuan yang artifisial di dalam behavioral economics. Tapi dikasih ada penjelasannya. Responnya, riset-riset terbaru dalam behavioral economics sesungguhnya telah menunjukkan bahwa temuan-temuannya juga konsisten di luar situasi laboratorium. Gitu. Terus kasih evidence sebagai contoh, beberapa literatur awal yang menggunakan field experiment dan sudah menunjukkan bahwa temuan dari behavioral economics juga konsisten di lapangan adalah Madrian dan Xi, Gnesi dan Rastini, Lowenstein, gitu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, nggak mesti semuanya tuh ada, tapi kalau itu bisa membantu menjelaskan dengan lebih baik, ya teman-teman harus sampaikan itu. Gitu. Ini paragraf berikutnya baru masuk ke reason yang kedua. Baru masuk reason yang kedua. Reason yang kedua aja gue di sini bikinnya berapa paragraf? 3 paragraf. Nah, ini reason yang ketiga jadi 1, 2, 3 paragraf sendiri. Ini bahkan contoh evidence-nya ada 1 paragraf sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman kalau bangun argumen tuh dipikirkan baik-baik aja kira-kira yang mana yang harus gue ceritain lebih banyak, yang mana harus gue ceritain lebih sedikit gitu. Tapi pikirkan elemen-elemen tadi, klaimnya udah ada reason-nya belum, udah ada evidence-nya belum, ada warrant-nya enggak, warrant-nya kurang enggak, ada counter argumen enggak, gitu. Jadi nanti bisa jadi satu kesatuan argumentasi yang utuh gitu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada, kalau nggak ada materinya udah habis, berarti tinggal gue tunggu tugas yang hari ini sama tugas yang buat 2 minggu lagi, sama nanti papernya dikumpulin pas ujian. Kalau gue boleh saran, coba teman-teman sebelum ngumpulin itu tolong dicek dulu nanti ya, dicek dulu Turnitinnya. Karena kalau misalnya nanti gue nemu ada yang Turnitinnya di atas 60%, biasanya langsung di atas 20% biasanya langsung gue kasih D. Jadi cek dulu Turnitinnya. Coba, udah tahu belum cara ngecek Turnitinnya? Coba nanti ditanya ya ke akademik gimana caranya ngecek Turnitin. Tapi kalau bisa teman-teman cek Turnitin dulu, karena kalau gue biasanya udah di atas 20 tuh langsung D, C sih masih nggak apa-apa ya. Kalau langsung D, kalau sampai udah 50, 60, karena sering tuh biasanya dalam satu semester gitu ada aja yang Turnitinnya sampai 50, 60 tuh biasanya langsung gue kasih D. Jadi sebisa mungkin nanti sebelum ngumpulin tugasnya tolong dicek dulu Turnitinnya. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Semoga cukup jelas ya ini hari ini materinya. Jadi jangan sampai teman-teman nulis, ya intinya nulisnya harus lebih hati-hati aja. Karena ini mata kuliahnya adalah penulisan akademik, bener-bener diperhatiin kalimat per kalimatnya. Gue saranin begitu. Udah oke nggak sih ini kita bikin paragrafnya? Karena yang dinilai adalah cara menulis kan. Cara nulis, cara berargumen, argumennya masuk akal atau enggak, yang kayak gitu. Kalimatnya, paragrafnya nyambung atau enggak, itu yang dinilai. Isinya mungkin kalau kontennya sendiri gue nggak akan terlalu perhatiin. Yang gue perhatiin adalah cara menulisnya. Karena ini mata kuliahnya penulisan akademik. Cara nulisnya, cara bikin citasinya, cara nulis bibliografinya, nah yang kayak gitu-gitu sih. EYD dan seterusnya. Paling itu sih yang akan dilihat lebih. Dan cara ceritainnya, cara penceritaannya. Oke, ada yang mau ditanya? Cukup.
Oke, kalau udah nggak ada yang ditanya, mungkin kita tutup aja sampai di sini. Nanti ditunggu tugasnya di Emas ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Makasih, Mbak. Yo.